Di sini saya akan membahas tentang mengapa kemiskinan masih ada. Solusi ekonomi pembangunan Islam itu untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Nah, sebelumnya itu masuklah kita ke pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuspikal Sari Siregar, NIM 23402075. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang tema mengapa kemiskinan itu masih ada. Solusi ekonomi pembangunan Islam untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Kemiskinan ini merupakan salah satu masalah utama yang masih dihadapi di Indonesia sehingga saat ini loh. Meskipun pembangunan ekonomi terus berlangsung, masih banyak loh masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup secara yang layak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keadilan dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Dalam hal ini, ekonomi pembangunan Islam menawarkan solusi yang berkomprehensif melalui prinsip keadilan, pemerataan, dan kepedulian sosial. Selanjutnya itu kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang atau kelompok masyarakat tidak mampu memenuhi. Kemiskinan ini menimbulkan berbagai dampak negatif seperti meningkatnya pengangguran, rendahnya kualitas sumber daya manusia. Masalahnya itu di kesehatan dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi masalah tersebut. Landasan teori ekonomi pembangunan Islam. Yang pertama itu adalah konsep falah, di mana dalam ekonomi Islam tujuan pembangunan bukan hanya memperoleh keuntungan material, tetapi juga mencapai falah, yaitu kesehatan dunia dan akhirat. Kesejahteraan tidak hanya diukur dari pendapatan, tapi juga kualitas hidup, moralitas, dan keberkahan. Terus yang kedua itu adalah keadilan distribusi, di mana Islam menekankan distribusi kekayaan yang adil dan agar tidak hanya beredar di kalangan orang kaya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 7 yang menekankan pentingnya pemerataan ekonomi. Terus yang ketiga itu adalah pengatasan kemiskinan. Islam memiliki berbagai instrumen untuk mengurangi kemiskinan seperti zakat, infak, dan sedekah. Instrumen tersebut berfungsi membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya itu tentang pembangunan manusia. Ekonomi pembangunan Islam ini menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Oleh karena itu, pendidikan, kesehatan, dan keterampilan pembentukan akhlak menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Analisis permasalahan penyebab kemiskinan yang pertama itu rendahnya itu tingkat pendidikan yang menyebabkan banyak masyarakat itu kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak. Terus yang kedua itu adalah keterbatasan lapangan kerja, membuat angka pengangguran itu semakin meningkat, sehingga itu pendapatan masyarakat itu jauh lebih rendah atau menjadi rendah. Terus yang ketiga itu adalah ketimpangan distribusi pendapatan ini menyebabkan sebagian besar itu kekayaan tidak dinikmati oleh kelompok orang tertentu. Terus yang keempat itu adalah akses terhadap modal usaha masih terbatas loh, terutama bagi pelaku usaha mikro dan masyarakat miskin. Dampak kemiskinan ini menyebabkan rendahnya itu kualitas seperti pendidikan dan kesehatan masyarakat. Selain itu juga kemiskinan ini memicu sebagai masalah sosial seperti kriminalitas, ketimpangan sosial, dan rendahnya itu produktivitas ekonomi. Solusi ekonomi pembangunan Islam ini optimalisasi zakat. Zakat itu dapat menjadi instrumen redistribusi pendapatan yang efektif. Terus pengelolaan zakat itu yang memprofesional, yang membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar dan mengembangkan usaha yang produktif. Pengembangan wakaf produktif itu
sebagai wakaf tidak hanya digunakan untuk pembangunan saja, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi aset yang produktif seperti rumah sakit, sekolah, dan usaha yang dihasilkan untuk kesejahteraan masyarakat. Terus selanjutnya itu pemberdayaan UMKM syariah, di mana pemerintah dan lembaga keuangan syariah itu perlu memperluas akses pembiayaan bagi UMKM melalui akad syariah yang adil dan bebas riba. Selanjutnya itu peningkatan pendidikan dan keterampilan. Pendidikan dan pelatihan kerja sangat sulit atau sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga itu masyarakat banyak loh memiliki kemampuan yang bersaing di dunia kerja. Selanjutnya itu penguatan solidaritas sosial. Islam mengajarkan nilai tolong menolong dan kepedulian terhadap sesama melalui infak, sedekah, dan program studi lainnya. Masyarakat dapat loh berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan. Selanjutnya yang terakhir itu adalah kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang saya bahas yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan itu masih terjadi karena berbagai faktor, seperti rendahnya itu pendidikan, pengangguran, ketimpangan ekonomi, dan keterbatasan sehingga dapat terbatas akses terhadap sumber daya. Ekonomi pembangunan Islam itu juga menawarkan loh solusi yang berkomprehensif melalui konsep falah, keadilan, dan distribusi zakat dan wakaf, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pembangunan sumber daya manusia. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut secara optimal, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan secara lebih dan adil dan berkelanjutan. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.